Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 4 ayat yang ke-16 sampai 25. Matius 4 ayat 16 sampai 25. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedes dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedes, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 4 ayat 17 dan ayat 19 sampai 20. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya, dan mengikuti Dia. Judul renungan kita hari ini adalah, Belajar Mengenali Suara Tuhan, ditulis oleh
Emi Boucher Pai, sahabat suara kasih. Inilah renungan kisah inspiratif kita pada siang hari ini. Ruang konferensi berubah menjadi remang-remang, dan ribuan mahasiswa pun menundukkan kepala saat pembicara memimpin kami dalam doa komitmen. Sewaktu beliau mengundang berdiri orang-orang yang merasa terpanggil untuk melayani dalam pelayanan misi di luar negeri, saya merasakan teman saya, Lynette, meninggalkan tempat duduknya. Saya tahu ia pernah berjanji untuk tinggal dan melayani di Filipina, namun saya tidak merasakan dorongan untuk berdiri. Saya melihat kebutuhan di Amerika Serikat, tanah kelahiran saya, dan ingin membagikan kasih Allah di sini. Namun 10 tahun kemudian, saya pun menetap di Inggris, dan berusaha melayani Allah di antara orang-orang yang ditempatkannya di sekitar saya. Bayangan saya tentang jalan hidup yang akan saya jalani berubah ketika saya menyadari bahwa Allah mengundang saya ke dalam sebuah petualangan yang jauh berbeda dari yang saya kira sebelumnya. Tuhan Yesus sering mengejutkan orang-orang yang Dia temui, termasuk para nelayan yang dipanggilnya untuk mengikut Dia. Ketika Kristus memberi mereka misi baru untuk menjala manusia, Petrus dan Andreas segera meninggalkan jala mereka, sementara Yakobus dan Yohanes segera meninggalkan perahu mereka, lalu mengikut Dia. Mereka memulai petualangan baru bersama Tuhan Yesus, mempercayainya, meski tidak tahu kemana mereka akan pergi. Sahabat suara kasih, bagaimana reaksi Anda ketika mendengar kisah-kisah tentang karya Allah dalam hidup banyak orang? Bagaimana Anda sendiri pernah dikejutkan olehnya? Marilah kita renungkan, tentu saja Allah masih memanggil banyak orang untuk melayani Dia dimanapun mereka berada, baik tetap di lingkungan Anda maupun pergi ke suatu tempat. Kita semua dapat mengharapkannya untuk mengejutkan kita dengan pengalaman dan kesempatan yang luar biasa untuk hidup baginya, dengan cara-cara yang mungkin tak pernah kita bayangkan. Bapa, Engkau memanggil orang-orang untuk mengikut Engkau dengan cara yang unik dan menakjubkan. Ajarlah kami mengenali suara-Mu dan menjawab panggilan-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyerta-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami.
agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.